ini maksudnya kalau dia bukti bahwa dia bayar pajak itu karena kita atau tim kita. Kalau dia kan lebih ke situ. Tetapi ini kalau Om Ucu kan lebih kepada sisi WP kan. WP buktinya apa bahwa dia udah bayar pajak. Gitu. Beda nih cara pandang lu berdua nih. Oke, gimana? Barangkali saya bisa direview dulu Pak. Kira-kira hari ini tuh apa? Kita mau membahas soal tadi bahwa tadi sudah ada mukadimah, iya sih. Tapi kan masih blur ya. Belum ada konteks yang secara secara jelas konteksnya apa nih kita berkumpul hari ini. Yang menarik kan tadi itu satu angka 960 itu dari mana? Oh, jadi kita masih ngebahas soal Bapenda yang menurunkan petugas pemungut pajak ke rumah-rumah warga. Iya. Yang diklaim angkanya 960. Kemarin kita sudah bahas itu ya. Iya. Apa yang ingin diperdalam nih hari ini? Iya, itu angka itu dari mana? Apakah memang seluruh total pegawai Bapenda dengan Samsat itu adalah 960? Kan kalau bicara informasi publik kita nggak perlu nanya. Kita cek di web, ternyata webnya salah. Gitu. Kemarin sudah dibahas soal itu. Lalu apakah hari ini kita mendapati jawabannya? Belum, karena emang tadi jawabannya mereka mengakui secara informal kepada kita, mereka mengakui itu angka yang di web salah. Tapi salahnya sampai ratusan orang gitu loh. Dan penjelasan mereka ditambah begini, memang ada data P3K penuh waktu dan paruh waktu itu tidak diinput dalam data yang tertera di web. Berarti kan dianggapnya pegawai ilegal gitu. Oh, iya, artinya makanya sebetulnya loh kok bisa emang data itu tidak termasuk honorer. Kalau dia bahasanya honorer ya kemarin, data yang 300 emang tidak honorer. Artinya sebetulnya jumlah data ini, jumlah pegawai yang masuk ke Samsat pasca P3K, sistem P3K masuk, berarti banyak dong. Ya, jadi kita bisa lihat dari sisi satu, ini kan tidak update-nya jauh. Berarti kan ada kesan kalau tidak kita sebut sebagai pembiaran, ya kita sebut mereka malas. Iya. Malas mengupdate. Itu satu. Yang kedua, lalai kali Pak, kalau malas makan kayaknya. Kalau lalai malam Pak. Lalai malam, oh iya. Kalau kelawar. Lalai. Ya bahasa. Sebelum Om Ucup lanjutkan, saya boleh ke Pak Budi dulu. Saya ingin mendapatkan informasi tadi. Ada Pak Budi nyebut katanya ada informasi yang informal gitu, bukan resmi dari institusi Bapenda yang seolah-olah menjawab pertanyaan kita minggu lalu gitu. Bahwa konon kabarnya jadi angka yang di web itu adalah angka yang belum diupdate gitu. Angka yang belum terupdate. Angka yang belum terupdate. Maka hari ini Om Ucu masih merasa perlu untuk mempermasalahkannya gitu terkait angka ini. Nah, pertanyaan saya adalah Om Ucu, sebetulnya poin apa sih yang pengen Om Ucu sasar dengan mempermasalahkan perbedaan antara data di web yang 300 sekian dengan klaim mereka 960. Sebetulnya urgensinya letaknya di mana itu? Kepercayaan, Pak. Transparansi. Ya, oke, bahasanya Om Budi transparansi. Bahasa gua kepercayaan. Kepercayaan. Kalau Bapak sering ketemu orang yang tukang bohong, gitu loh. Terus kemudian si orang itu mencadangkan sesuatu, kita percaya nggak? Kalau saja perbedaan angka itu tidak ada, Om Ucu akan sedikit percaya. Iya, mereka akan menurunkan 960. Percaya. Walaupun total jumlah pegawai Bapenda dan Samsat itu 960, percaya karena mereka konsisten dalam berkata. Ya kan? Artinya di web yang memang jadi informasi publik. Web itu kan sarana informasi publik mengatakan, gua punya pegawai 960. Begitu dia sebut mau menurunkan 960, berarti kan total seluruh pegawai, kita nggak perlu banyak mikir. Simple. Oh, berarti sampai kepala badannya dia turun. Ya, berarti Pak, pentingnya kepercayaan ditonjolkan oleh Bapenda, oleh Pemprov Banten dalam hal ini
menurut Pak Mucu pentingnya apa? Oh, sangat penting, Pak. Apa? Kalau pemerintah kita biasa berbohong, nah ini reaksinya. Ketika dikatakan 960 mau door to door, apa reaksi masyarakat? Ya Nah, cenderung menolak. sih. Iya. Yang speak up, Mas. Iya, yang speak up dia kan cenderung menolak. Siapa tahu yang diam aja setuju. Yang diam aja setuju itu kan mau kawin. Ya kan? Ya, Yang speak up kan yang nggak setuju dia. Bapak tuh selalu menerka-nerka yang belum terjadi deh gitu. Jadi maksudnya itu. Jadi urgensinya adalah kepercayaan. Kepercayaan. Kenapa penting masyarakat? dimiliki oleh Pemprov Banten. Iya, kenapa masyarakat kemudian bereaksi keras, gitu kan? Banyak yang speak up, menolak, seolah-olah menolak kegiatan ini, mulai dari sisi yang ngebelain PNS-nya atau ASN-nya, bahwa itu memberikan tugas tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemudian ada yang malah kemarin ngesepil. Kalau masuk Bapak, kalau datang kita usir aja, mereka nggak boleh masuk gerbang, nggak boleh masuk rumah kita. Nah, itu kan penolakan keras. Tapi saya Kenapa bisa terjadi Tapi seperti saya itu? kira kan titik tekan penolakan itu justru bukan pada jumlah yang kita perdebatkan Itu Pak. ini kan muncul kepercayaan. Jadi Saya kalau mereka melihat percaya penolakan itu pasti tidak ada. tidak ada, malah iya Pak. Tapi tolong jangan lebih dari ya. Karena terbiasa dengan data yang selalu konsisten. Ini yang nggak pernah dibangun oleh Pemprov Banten untuk membangun Pak Mucu kepercayaan. menduga apa yang mereka sembunyikan dengan tidak menampilkan Ya data itu makanya kan sekarang tadi saya pertanyakan 960 itu angkanya munculnya dari mana? Ya. Ternyata total dari seluruh Pegawai. pegawai termasuk ASN, pejabat, sampai ke P3K. kepala badannya kan, gitu loh. Nah, Kemarin juga kita sudah bahas itu bahwa itu kemungkinan. kemungkinan Pak, keseluruhan. kemungkinan Bapak ini baca bicara mungkin. Iya, hari ini memang sudah pasti. Ya, hari Klaim ini mereka. sebenarnya klaimnya begitu. Ya kan, tapi jadi masalah lagi. Ketika kita sudah angka itu kita percaya, target mereka apa? Ya kan? Ya, yang dipersoalkan ini masih di persoalan Masih di angka nih. permukaan. Ya, Ya, itu Artinya aja. kan dari sanalah kemudian kepercayaan itu dibangun sampai kepada target-target mereka menjangkau sekian banyak WP yang Nah, diunggah. kita kira balik, Kan kita balik. begitu. Ada unsur tidak percaya sudah terbangun karena mereka tidak komitmen terhadap informasi publik. Itu yang sudah terbangun. Lalu kemudian mereka juga mengumumkan maksud dari pertama mereka mengumumkan dasar dari penurunan itu, yaitu adanya penunggakan pajak. Oke. Ya. Oke kan? Penerjunan Oke. pegawai itu, pengerahan pegawai itu tujuannya adalah Untuk yang penunggak pajak. menunggak pajak. Oke, kan? Sudah ada konfirmasi begitu tuh ya. Kan ada di berita, Iya, iya. walaupun ditulis ADR. Ya. ADP. Wartawan sedunia itu. Ya. Di mana-mana ada itu. Dia kerja di hampir di semua media itu. Wartawan ADP. Kode wartawannya ya. Kode wartawan ADP. Nama panjangnya editorial. Aman. Ya, oke. Nah, tapi ketika dijelaskan dasarnya adalah itu, ketika menjelaskan bagaimana teknis pelaksanaannya, mereka cenderung umum. Artinya seluruh wajib pajak, bukan penunggak pajak aja. Artinya maksud gini, yang saya sebut penunggak pajak, itu bukan mereka yang menunggak pajak tahun ini loh. Kalau baru menunggak tahun ini, itu nggak dianggap penunggak pajak. Belum bisa ditagih. Itu Belum, sebagai enggak. penunggak pajak berjalan istilah mereka. Iya. Pajak berjalan. Ya nggak bisa lah Pak, harus dibedakan. Kalau kita tahun ini belum bayar pajak, itu Iya. belum bisa dianggap penunggak pajak. Ya. Tapi Pak Budi dapat informasi itu disebutnya penunggak perjalanan. Dan Oh nggak jalan-jalan di rumah aja, gimana sih Bapak ini? perjalanan itu Ya, tadi kan di sini aja sudah tidak Ya. ada konsistensi, tidak ada konsistensi terhadap antara alasan diturunkannya 960 pegawai untuk menagih penunggak pajak, di mana di situ dijelaskan bahwa penunggak pajak kita yang nggak ikut 2025 itu tinggal 1.400.000. Ini Om Muncul lagi nge-review ADP tadi ya? Penjelasan-penjelasan. Iya, iya kan ADP. konsistensi terhadap angka-angka, Iya. konsistensi terhadap dasar dari tindakan dan tujuan. Nah, maksudnya begini, apa yang kita pertanyakan kemarin itu sudah ada jawabannya di ADP itu. Saya nggak baca soalnya. Iya, makanya kan gitu di ADP di wartawan ADP itu, Iya. Iya, editorial itu. wartawan sedunia itu, Iya. mereka menyebutkan tahun kemarin itu sampai tahun 2025 tunggakan pajak WP yang menunggak pajak dari 2000 mungkin sampai ke 2025 itu ada 2,3 juta.
Kemarin kita bilang 2,5 ya. Ya kan di kisaran, ada tiap tahun kan 2 sampai 3 juta. Nah itu 2,3 juta dia fix tuh angkanya. Ya kan? Nah dari 2,3 juta, 800 sekiannya itu bayar. Ikut, klaim mereka ikut. Berarti kan tinggal 1.400.000 sekian lah. Ya kan? 1,400 Yang sekian. dikatakan penunggak yang mau ditagih itu. Ya artinya ini dasarnya nanti bakal ditagih tahun ini. Ya. Nah untuk menagih diturunkan 960. Berarti efektif deh editorial itu, Om Bucu baca loh. Ya, efektif berarti editorial itu. Bener berarti bayar mahal itu. Makanya jangan bayar sama yang ini ya, wartawan ATV yang masih di daerah, harus yang internasional. Efektif itu. Bagus, mantap. Lanjutkan. Tapi di sini ada tidak konsistenan. Saya belum dapat, tapi saya udah duga lah. Ketika dari biasa nunggak pajak 2,3 juta masuk 800.000 penunggak pajak, harusnya kan tahun kemarin realisasi pajak dari target, berdasarkan target itu kan di atas 100% dong Pak. Bagaimana itu? Kan masih ada 1.400.000 tadi. Lah, iya, kan biasanya kita yang nunggak pajak itu 2 sampai 3 juta. 3 juta. Ya terus kita ditentukan 2,3 juta. Ya kan artinya yang 2,7 juta standar itu biasa bayar dan bayar. Iya. Bukan hasil pemutihan. Nanti dulu kan Bapak. Bapak ini logikanya nanti dulu Bapak jangan bicara pemutihan dulu. Bapak jangan baca pemutihan. Saya ingin Gua pakai baju putih ini Bapak, gitu. Nih dari tanggal 2025 dikatakan bahwa yang nunggak pajak itu 2,3 juta. Berarti yang 2,7 juta itu yang biasa bayar. Ya. Oke. Jumlah seluruhnya 5 juta kan? 5 juta. Iya kan? Nah, 2,3 juta itu udah biasa bayar. Nah, itulah yang biasanya 2,7 juta jadi target PAD dan jadi target pajak. Target penagihan. Iya, target pajak. Ya, yang belum bayar kan. Target pendapatan. Realisasi pendapatan di 2,7. Iya, itu yang biasanya jadi target. Ya, Dan itu biasa tercapai. Nah, sekarang yang biasa nunggak 2,7 ternyata bayar 800. Berarti tinggal 1,4. Ya, artinya berarti kalau biasa kita menentukan target 100% realisasi PAD itu adalah 2,7 berarti ditambah 100% lebih. Nah, apakah realisasi pajak kemarin 100% lebih? Kan enggak, Bapak. Apa? Kenapa enggak? Ya enggak tahu, tanya lah Oh, kenapa enggak. mereka enggak bilang 100%. Coba aja cari. Ya, jangan berarti ini dong. Oh, yang Om Bucu tahu aja. Lihat aja di APBD-nya, realisasi akhir tahun, LKPD nanti kita lihat. Realisasi insentif yang dibayarkan itu juga kan enggak 100% dipotong-potong. Karena kalau hitungan kita tadi 100% lebih ya. Kan gini, yang saya bilang, kalau memang rata-rata setiap tahun itu 2,7, berarti 100% itu 2,7. Iya, oke. Itu target loh. Iya. Ya kan? Nah ternyata dari yang tidak kita abaikan 2,3 itu yang bakal macet itu, nambahin 800. Iya. Berarti kan 100% lebih. Iya. Itu kan berapa persen lebihnya? Mungkin nggak kalau yang disebut 100% itu 5 juta? Enggak, Pak, enggak ada pernah target begitu. Nggak pernah? Nggak ada, Kan Pak. target pajak 100% Enggak 5 pernah, juta. enggak pernah. Enggak begitu ya? Enggak pernah, Pak. Oke. Kalau targetnya seperti itu, maka tidak pernah kita akan mencapai 100%. Sementara target itu jadi anggaran rencana pendapatan kita tiap tahunnya. Yang 2,7 itu. Iya. Oke. Yang tiap tahun kita bisa dapat 5 sampai 7 triliun itu dari situ Pak targetnya, Pak. Iya. Nah, sekarang ada tambahan 800. Dari 800.000 ya. Ya kan kalau misalnya mobil semua tuh bisa berapa triliun, Pak. Tapi kenyataannya realisasi pendapatan kita tahun kemarin di atas 100%. Nah, nggak usah nyari aja, tanya saja tadi Bapak Budi. UP aja hilang. UP aja Itu artinya insentif yang turun sekian persen. artinya itu membantah bahwa 100% Itu pasti di bawah 100% kalau begitu. Iya. Kalau di bawah 100% lah 800 ini kemana bayarnya, Pak? Yang nggak usah yang 800 lah, yang 2,7. Udah gak tercapai, apalagi kita bayar 800. Klaim bahwa kemudian kemarin bisa mengajak yang 800 itu kemana duit dibayarnya? Apa kita punya bank lain selain Bank Banten? Memang itu Kali-kali ada Bank dugaan Timun. kita emang nggak ada duitnya, berarti nggak masuk dugaan kita ya. Ya nggak tahu saya nggak Ya bisa bisa jadi keduga. begini. Gimana? Sebetulnya pembayar pajak itu mungkin saja lebih banyak pembayar pajak
motor ya. Ya, Jenisnya bisa. motor bisa jadi begitu. Dan penunggak pajak yang tunggakannya bisa sampai miliaran, ratusan juta atau puluhan juta, itu barangkali ya dia tidak masuk dalam 800 yang banyak pajak. Tapi Bisa jadi begitu. iya, tapi kan tetap aja 2,7-nya itu kan berarti 100%, Pak. Ya 2,7 aja udah 100%. Lo, jadi jangan bicara keberhasilan bahwa gue berhasil nagih pajak dari 2,3 itu kan 2,3, tapi yang biasa bayar 2,7 jadi 1 juta doang. Lo sama aja, itu kan menangkap merpati tapi ngelepasin elang gitu. Jadi sekarang korelasinya dengan Kelihatan kan apa yang diungkapkan, data-data yang selalu diungkapkan oleh Mereka. Pemprov Banten itu tidak ada kekonsisten. Kelihatan ini semuanya dalih-dalih untuk menutupi celah-celah. kalau Sekarang kalau misalnya sejujurnya aja itu bagaimana harusnya mereka bunyinya kalau sejujurnya? buka pendapatan tahun kemarin berapa, drill, utang yang terus timbul utang baru bagaimana, dibuka saja belak-belakan. Bunyinya bagus juga itu. Bagus dari Hong Kong. Yang tadi loh kita bicara itu 2,7 ada tambahan 800 itu kan bagus Udah kan? diuji belum Bapak? Konsistensinya, Bapak Ini persoalan konsistensi Konsistensi data, Pak. data. Bagus sih bagus, tetapi benar nggak itu kan kita perlu uji. itu dulu artinya apa yang mereka ungkapkan kan udah nggak jelas ini. Tidak ada konsistensi data, tidak ada kita rasa mendukung, rasa percaya kepada kita. Jadi akhirnya pertanyaan juga benar nih 960 itu bakal jalan. Ini konsistensi yang kedua, yang ketiga, konsistensi yang ketiga tujuan mereka nambah 1,4 buat nyari yang 1,4. Tapi Sisanya. iya, ya 1,4. Tapi ketika bagaimana cara mereka mendapatkan yang 1,4, malah tidak bicara kepada 1,4, tapi bicaranya mereka door to door, tidak menyebutkan door to door penegak pajak seluruh WP. pada seluruh WP, bahkan ngajak KTRW untuk sosialisasi. Iya. Artinya seluruh penduduk di situ diajak KTRW sosialisasi di situ. Jadi harusnya yang spesifik 960 ini dikerahkan untuk 1,4, tapi ini ternyata klaim mereka ini untuk semuanya. Sebab alasan dan tindakan, alasannya kan 1,4. Kenapa tindakannya jadi berbeda? Iya kan? Alasan Bapak pakai baju karena dingin, kenapa Bapak pakai singlet? Lalu apa dugaannya? Kira-kira kenapa mereka tidak konsisten? Kata kok ini hanya membangun pencitraan, seolah-olah hebat, seolah untuk menutupi bahwa mereka saat ini kinerjanya loyo. Gitu loh. Mereka ini sekarang ayo kita lihatlah pada saat Lebaran, tukin tidak dibayar atau telat, pembayaran buat pihak ketiga diundur ke April. Lanjut aja, Om. Ya kan? Terus? Artinya kinerja dari keuangan tidak sesuai dengan target dari pembayaran. Kewajiban-kewajiban mereka loyo. Akhirnya mereka untuk menutup itu membuat sebuah rencana yang seolah-olah wah. Gitu loh. Padahal hanya untuk membuat dalih. Gua lagi Memang mereka nggak bakal tahu bahwa dalih mereka itu bisa kita hitung dan ketahuan bohongnya bisa gitu. Loh, emang kapan mereka menganggap kita pintar? Para pejabat tuh kapan menganggap rakyatnya pintar? Iya. Itu yang sering saya bikin marah. Karena para pejabat itu selalu membuat suatu perencanaan dengan menganggap rakyatnya bodoh, nggak akan ketahuan. Memang seharusnya kalau misalnya mereka pintar, apa seharusnya perencanaan yang mereka lakukan terkait dengan yang kita ungkap barusan? Loh, harusnya berbicara jujur dari awal. Ya, emang kalau memang kinerjanya kurang, kan kata itu dari kemarin. Mending ungkapkan persoalannya di mana. Misalnya bunyinya apa yang kinerja? Ya misalnya kita masih nunggak nih, masih nunggak pajak, apa susahnya sih Harusnya Pak? bunyinya begitu. Oh, iya, misal ya, buat nunggu ya, Iya, iya. gitu loh. Betul. Sehingga kan semua Itu- masyarakat tahu. Itu gitu satu loh. bentuk transparansi yang Dan itu nanti akan membuat sanksi sosial. Iya, betul. Kerugiannya buat pemerintah kalau mereka jujur bunyinya kayak gitu emang apa menurut kamu Ju? Mereka malu kali, malu yang salah tempatnya. Menurut Pak Budi gitu? Nah kok enggak ya? Saya sih Ya Bapak bukan pejabat, ngapain juga nih buat dengerin jawaban Bapak. Enggak, yang malu apa? Dia tanya, kalau itu diungkap oleh pemerintah, iya, kalau pemerintah jujur. kerugiannya apa? Iya. Ya nggak tahu, mungkin mereka nggak enak mungkin karena pada tokoh masyarakat. Oh iya. Oh, Mereka itu hanya memperdulikan
etika apa yang nggak etis, Patron. nggak etis, mungkin tokoh publik disebut-sebut. Jangankan itu ya, ini sorry, ada peristiwa pejabat yang lagi apa namanya mobilnya ada di rumah sakit RSUD Banten, satu kali pernah rame itu, pernah rame. Mereka ditagih pajaknya rame di sekitaran Itu pejabat. Bapenda, pejabat aja itu mereka malu dan saling menegur. Ditutup-tutupin. Akhirnya ya itu ada upaya-upaya menutup-nutupi. Artinya sebetulnya di situ juga kan nggak, ya jangan Tapi maksud sosok saya, tegas maksud juga lah. saya, kan ada kepentingan yang lebih besar, kepentingan daerah, kepentingan masyarakat, kepentingan APBD di atas hal-hal yang harus mereka tutup-tutupin itu. Masa Ya, iya sih? itu kan masa menjadi iya sih pikiran mereka Anda. segitu? Masa iya sih mereka segitunya? Iya, Ya itu pikiran Anda, tapi apakah mereka mikirin kita apakah enggak tidak juga? tidak sesujon itu saja? Itu pikiran Ya kita harus sujon Pak. Kita media harus sujon. Itu Harus kan pikiran menerangkan Bapak kita. aja. Enggak, saya kira banyak yang mendukung saya. Coba. Part berikutnya adalah balik. Ada Iya. dua tema. Satu, kita tidak percaya mereka akan melakukan itu dengan sungguh-sungguh. Karena lihat saja Kita dari mau lucu aja, saya nggak ikutan. ya terserah. Dilihat dari situ, kita mereka telah membangun ketidakpercayaannya sangat Iya. kuat dan banyak bisa kita lihat, kita verifikasi angka, kemudian kita lihat antara alasan dengan teknis pelaksanaan. Ya, Yang kedua, itu. dua poin itu membuat kita ini apa sih? Terlebih, saya bilang itu terlebih. Dari kemarin saya bilang. Sekarang gini loh, kita punya undang-undang tenaga kerjaan, ya kan? Ya. Ya kita selalu ribut. Bahkan ada aturan kalau digaji di bawah upah minimum kan bisa dilaporkan dan pidana. Oke, karena ini pemerintah P3K di bawah ini segala macam bisa kita terima. Nah ini Tapi ada poin yang menarik tadi. Ya, ini lagi dijelaskan. ya, makanya kan saya bilang. Pernyataan ini, Iya. kelihatannya Bapak ini sama Iya. Bapak itu. Sedikit gini, siapa di kita ini ada dua sistem, Rodi dan Romusa. Dua-duanya sama Pak. Iya, Rodi dan Romusa. Iya. Ya kan, yaitu mempekerjakan rakyat tanpa gaji. Iya. Nah, apakah nggak sama? Iya. Ya kan? Iya. Mereka bekerja di 2 jam kerja tanpa upah. PNS Bapenda yang 960 tadi Iya, dipekerjakan, di luar jam nanti kerja. pajak ke warga ke rumah warga Di luar jam kerja. Menurut Bapak ini praktek-praktek Romusa. Lah iya kan mereka nggak digaji, bukan tugas mereka itu. Tugas mereka itu di jam kerja. Romusa kerjanya office hour, Pak, jam 7 pagi. Lah sampai iya, jam tapi 4 kan sore. nggak sama-sama nggak digaji, Pak. Iya. Posisinya kan gitu. Iya. Kalau mereka digaji dari jam 8. Di luar itu, kalau tidak digaji, apa bedanya sama Romusa? Kata Bapak kemarin Romusa mah digaji. Rodi digaji, Pak. Iya, berarti digaji. Iya, cuman kan disikat dikorupsi sama Bang Satuan itu, Bang Satuan itu. Nah, kalau ini ASN Bapenda yang Lebih banyak kan lebih parah dari Romusa, Pak. Lebih banyak mereka Rodi. melakukan pekerjaan tambahan tidak mendapatkan Upah. betul Pak Budi dapat info begitu bahwa mereka nggak dapat upah untuk pekerjaan yang Hanya sedang- janji insentif dan ya nggak bisa itu. Ya makanya saya bertanya Pak Budi yang Nggak berkeliaran di bisa. Bapenda sehari-hari. Loh, Ya barangkali Bapak punya info biar kita punya Ya, enggak pembanding. gini, ya memang Yang diklaim Bapak ini biar ada pembandingnya gitu loh. dalam beberapa tahun anggaran ini ya KBMDU itu nggak ada dalam beberapa tahun ini. Jadi mereka turun beberapa orang yang kerjanya di KBMDU itu dia masuk di seksi pendataan di Samsat. Itu tidak ada anggaran mereka untuk Tidak. turun ke masyarakat, untuk turun ke penelusuran, ke wajib-wajib Itu kan pajak. KPMDU yang Itu reguler. itu KBMDU. Yang reguler dari tahun ke tahun. Itu ya reguler dari tahun-tahun, dan saat ini itu Iya. juga nggak ada anggaran. Info yang masuk, info yang masuk itu nggak ada di anggaran. ADP dijelaskan nggak ini yang dibayar atau tidak? Di ADP Hanya dijadikan intensif. ada bunyi Nggak itu. diberi gaji. Itu kan janji, Pak. Iya, itu Bukan- kan Bukan mereka insentif, ke bensin. bukan Yang insentif, saya Pak. tanya, Insentif ya. Insentif. informasi itu Om Ucu dapetnya dari mana? Tadi koran Bapak Oh, ADP itu. Ini di wartawan dunia ADP. Bahwa Bagi baca berita nggak sih? ya ini kan saya biar saya nggak baca, saya tanya ke Om Ya, Ucu. iya. Saya juga ingin mewakili. Ya terus tidaknya baca nggak baca editorial ya baca berita, kan berita itu udah lama. Mau kan penonton yang nggak tahu juga sama pertanyaannya kayak saya. Oh ya udah. Oke, Ya, Jadi klaim bahwa mereka akan mendapatkan itu. insentif. Lah, kan bukan itu persoalannya. Karena upah itu wajib, Pak. Oke. Orang bekerja itu wajib.
sales aja dapat bonus, tapi dia punya gaji. Gitu loh. Kayaknya gede. Gaji makan punya mereka juga. Tapi kan itu untuk kerja yang ini ya Pak, jangan dicampur-campur. Yang kita bicarakan yang lemburnya. Iya. Kalau di pabrik aja kalau di luar Lembur negeri ada rumusnya, ada rumusnya. 1 jam pertama dikali sekian dikali sekian. Kan? Ini tidak ada. Tidak. Bapak ingin menghujat, ingin Ya menggugat jolin itu. Pak, kalau mau bahasa agama mah. Iya. Keringet orang dipakai nggak bayar, orang ditunda aja dosa, apalagi nggak dibayar. Emang menurut Bapak sebetulnya kalau digaji Pemprov Banten seharusnya bisa dan mampu Ya nggak tahu, makanya kalau bikin program itu yang benar. harusnya. Jangan jadi omon-omon, nggak pupu. Harusnya kalau- Gua pengen ke udara, ke condong, gua pengen begini. Oke, harusnya kalau dia menugaskan harusnya dengan konsekuensinya Tapi gitu. ya konsekuensinya lah Pak, itu manusia Pak. Iya. Sama binatang aja kita harus belas kasihan, apalagi sama manusia. secara aturan bisa sebetulnya. Bisa aja Mereka lah. kan pemerintah, apakah Iya. harus ada aturan ya kan? Iya kan ada anggaran penunjang itu buat penunjang. Nah, itu yang publik nggak tahu kan itu. Ternyata bisa, harus, Bisa. wajib kan gitu. Iya jangan asal, nah ditambah lagi kemudian mereka sudah tidak dapat upah minimal untuk mengganti bensinnya, untuk jalan kaki. Misalnya kalau dia jalan kaki minum es berapa. Kalau itu saja sudah saya sebut jolim. Apalagi kemudian mereka ditarget mendapatkan apa namanya 10. 10 itu Heeh. pembayaran. Terus bagaimana cara membuktikan bahwa si WP ini bayar karena ajakan gua? Tidakkah Nanti dulu Bapak jangan dipotong tidakkah dulu. kompensasinya misalnya memang dari tadi insentif yang Itu mah kan dijanjikan? Pak namanya bonus, intensif, bukan upah. Insentif, Bapak beda kan makanya insentif. belajar dulu Pak SPM. Ya makanya saya tanya, mungkin mereka tidak diberi upah Nggak lembur, bisa, tapi kompensasinya nggak dari bisa, nggak dari bisa, yang beda mereka Pak. dapatkan. Upah dengan bonus itu beda Ya Bapak. silakan tinggal dijawab aja begitu. Undang-undang tenaga kerja baca Bapak, namanya upah ya upah. Ya namanya kalau saya bonus ya baca semua bonus. saya nggak perlu tanya sama Om Ya Ibu. makanya kerja bilang itu beda. Ya, berarti nggak bisa. Ya nggak bisa Janji lah. mereka bahwa Kopi lo kopi. janji mereka akan mengkompensasi melalui upah itu Ya nggak nggak bisa. bisa. Mereka kerja katanya bayar. Ya mereka sudah bekerja harus dibayar upahnya. Kalau berhasil ada bonusnya. Itu namanya sistem pengupahan. Ya udah nanti gini aja. Udah ada kepala dinas itu kalau proyek-proyeknya nggak selesai, apa nggak usah ada gajinya. Kalau selesai proyek-proyeknya 100%, kan nggak gitu. bisa begitu Pak. Iya, saya kan perlu analogi itu loh maksudnya untuk saya paham. Jadi kalau ke bawah, Ya, ya. Tidak semua mengerti seperti Pak, nanti Bapak. kembali dulu ini yang. Enggak gini ditambahin lagi. Hmm. Saya kira emang kita posisi pada pegawainya. Ini tanda kutip kita belain pegawai ini udah agak ini ya. Udah banyak betul kita. Ditambah lagi ini sebetulnya ini sebagai klimaks, ditambah lagi ada informasi bahwa mereka diperintahkan atau diwajibkan tanda kutip untuk membeli printer, mini printer atau Ini terima apa thermal gitu. printer thermal. Nah ini kan jadi yang itu yang mau saya ungkapkan. Satu, mereka sudah tidak diupah. Oke, Ya kan? berikutnya. Ya. Berikutnya adalah ketika saya bilang tadi, bagaimana mereka bisa membuktikan si A si B itu? Kayaknya lebih tepatnya begini deh, apa WPA namanya? itu. Bukan upah Om. Yang lebih tepatnya mereka itu menuju ke WP itu dengan kantong sendiri. Nah, iya, itu Biaya makanya sendiri. kan saya bilang udah jauh. Bensinnya, Ya, ya, tidak. makannya itu, Itu kan sendiri harus, mereka. harus dikonversi dengan upahnya. Iya. Gitu kan. Mereka sudah tidak dibayar itu. Tidak usah upah lah SPPD misalnya. Iya, iya, itu kan upah namanya, tetap aja uang yang Perjalanan diberikan. dinas, iya. Nah, setelah itu mereka bagaimana bisa membuktikan si A, si B, si C itu si wajib pajak itu bayar karena ada. Kalau saya tidak salah nanti dulu, nanti saya mau jawab nanti dulu kan saya mau jawab pertanyaannya belum beres. Saya mau jawab pertanyaan Om Buci yang itu. Mereka bisa tahu katanya bahwa itu ajakan saya. Memang itu ada catatannya. Saya datang ke Budi. Bun, Pak Budi nanti tolong kalau tidak bayar sekarang, bayar kapanpun boleh, silakan bayar. Nanti ini catatannya, ini salesnya saya ya. Ada catatannya itu Pak. Saya dengar cerita ya, dia dengar cerita begitu. Ada catatannya bahwa itu bisa memang begitu. Terus Yang nggak terus-terus artinya jawaban pertanyaan Om Buci terjawab kalau yang itu mah gitu, bahwa kalau benar ya, kalau benar cerita yang saya dapat itu memang itu mah tercatat kayak gitu. Memang masih ada catatannya. Ya kan Emang mereka- yakin itu WP akan bawa terus Sekarang catatan? gini, kan lembarnya dikasihin. Ya, iya, emang yakin lembar itu akan dibawa Ya terus itu teknis, tapi mereka Ya sebetulnya enggak lah. Kalau
Kalau Ya, sistemnya gini, bagaimana gini, menurut kamu, Cuk? ya kan kita bilang gini, sekarang misalnya gue masuk ke RT 5 RW, gue bisa sosialisasi di situ. Ya kan, bisa sosialisasi di situ. Lalu dari situ ada yang bayar pajak. Kemudian dari mana, Pak? Ya katanya ada Ya kan, catatannya. kemudian hari di RT sebelah RW 1 RW juga. Kemudian ada sosialisasi itu udah satu orang loh, Pak. Iya, kan mereka Harus ketemu diri berarti, Pak. ada bikin grup mereka per grup katanya. Per grup, Pak. Ya oke. Iya. Ya. Per grup dan memang ada catatannya bahwa yang nagih ke RT 1 itu grup A isinya 10 orang petugas pajak, ada si A si B. Nah, si C, tapi si D. kalau misalnya si wajib pajaknya langsung mau bayar gimana? Ya nggak apa menjadi hak 10 orang petugas. Iya, langsung lo datang ke gua, ini gua bayar deh. Terus Iya. gimana buktinya? Iya, pencatatan. Iya, ini kan gua kasih duit, mau lo bukti gua apa? Ya dikasih lah. enggak. Beda dia. Enggak, ini beda-beda, ini beda. Ya, tadi itu buktinya apa? Iya saya Mau menurut. gaji kosong. Ya saya nggak tahu, tapi maksudnya ada cerita ke saya. Nah, ini maksudnya kalau dia bukti Itu, bahwa begitu. dia bayar pajak itu karena kita atau tim kita. Kalau dia kan lebih ke situ. Ya. Tetapi ini kalau Om Ucu kan lebih kepada sisi WP kan. Iya. WP buktinya apa bahwa dia udah bayar pajak. Gitu. Beda ini cara pandang lu berdua nih. Gua nih bayar sama lo datang malam-malam. Gua udah kesel, gua bayar nih, itu gua bayar nih. Terus bukti gua apa? Saya nggak tahu kalau yang itu. Ya makanya itulah maka timbullah sebuah berita bahwa yang menagih pajak melengkapi dirinya dengan printer thermal. Karena begitu bayar anggaplah lewat sebuah rekening khusus di Bapenda, gitu kan? Ya kan pakai turis, lalu di print out, duitnya dipegang, berarti gua udah pegang nih. Bawa printer. Itu makanya. Nah, Jelasannya. jadi pertanyaannya buat saya tadi itu bagaimana buktinya? Nah, ketika dia hanya selembar print out dari printer mini thermal, hanya bukti gua bayar ke lu misalnya, atau memang rekeningnya disamakan rekening Bapenda misalnya. Nah, terus lampiran yang biasa nempel di SNK gua dapatnya kapan? Kapan tuh saya nggak tahu. Ya makanya kan pertanyaan kedua, berarti si penagih pajak itu harus balik lagi dong ke tempat gua. Nggak bisa dipuririn. Ya aku kulit kan duit lagi ditanggung nggak mau Bapenda, ongkos aja kagak ditanggung. Iya. Ongkos aja kagak ditanggung, apa lagi di itu? Ayo. Jadi Om Ucu ingin mempertanyakan teknis-teknis. Iya, karena apa? Itu. Ketika itu kemudian misalnya harus pakai bukti bayar, ada isu, ada printer, berarti kan dibutuhkan 960 printer thermal. Atau kalau misalnya dibagi per kelompok, Enggak, pokoknya 960 lah. Orang per orang. Udah lah, pokoknya bukan orang per orang, kita anggap satu hal saja. Berarti kan dianggap 960, Pak. Itu ada nggak di sirupnya? Dianggarkan nggak tahun kemarin? Nggak tahu saya. Ada nggak Pak? Enggak. Kalau nggak ada ya tahun depan lah. Tahun depan. Dan Terus kalau sekarang, misalnya ya kalaupun tahun depan ada gitu ya, ya berarti itu ditanggung sama apa namanya? Sama Tugas petugas. pajak. Nah, kan lebih parah, udah nggak Lebih parah. diupahin, modal sendiri. Disuruh beli printer sendiri. Iya, Ada informasi seperti itu. iya Ya, saya infonya. ingin mengkonfirmasi. Iya, ini kan lebih parah. Udah lebih parah dari Romusa. Kalau benar. Ya kalau Iya, benar. kalau benar informasi itu ya. Berapa harganya? Printer itu berapa konon harganya? Cuci aja Pak. Ya kan ini sekalian informasi. Ya cuci aja Pak. 132. 132.000. Informasinya 132. Beli sendiri kalau itu betul. Beli sendiri. Mau pegawai Bapendanya beli sendiri. Nah itu Kalau ya. makanya Anda harus melakukan survei di situ. Itu mah sudah dijawab kemarin kan. Ngapain belain? Kalau memang mentalnya penjajah, mentalnya penjajah. Ya kan yang Om Ucu lakukan dari tadi kan membelain yang Om Ucu lakukan dari Ya tadi. biar mereka tidak jadi punya mental jajahan. Gitu. Nah, ini dari tadi kita bicara soal dari sisi kepegawaian di Bapenda. Nah, maksud saya ingin mengajak teman-teman juga berdiri di posisi WP. sebagai WP. Ya. Nah, ini WP bagaimana didatangi 960 pegawai, datang malam-malam atau di hari libur waktunya akhir pekan. Didatangi pegawai-pegawai yang itu. Nah, gitu maksud saya tuh. Apa yang dalam kondisi WP yang memang kondisi ekonomi itu sedang
tidak sedang baik-baik sulit. saja, Nah. sedang sulit. Ya, walaupun Gitu. dalam keadaan normal sekalipun kata Om Ucu sebetulnya tidak mengurangi Iya, kesalahan itu. Gitu. iya, iya. Ah, itu maksud saya begitu. Iya, gimana? Dari sisi WP, Bapak ingin Ya, saya ingin mengatakan, mengajak Anda berpikir begitu. Lalu bagaimana? Om Ucu gimana? Dia berpikir begitu sama Pak Budi? Ya bagus saja. Bagus Bagus apa aja gimana? Kelihatannya Bapak Bapak ini? seneng banget. Iya, gimana? Tadi kan Bapak udah habis-habisan ngebelain PNS. Sekarang belain Ya, WP-nya. kalau menurut saya sih PNS itu kalau Kok masih jangan ke PNS lagi, WP? Bapak banyak banget PNS-nya. Kayaknya gede nih. Ajak kenapa? WP, Pak. Belain WP Ya sekarang. kalau menurut saya satu betul apa yang dikatakan. Bukan saya kan lagi nih. Enggak, kemarin kan lo ngomong. Oh, iya. Kemarin kan lo ngomong bahwa ada netizen yang teriak kalau ada nagih pajak datang ke rumah gitu kan, usir. Betul itu haknya. Secara hukum boleh. Boleh. Apalagi masuk Apa penjelasannya? Ya karena nggak bel itu orang privasi pak. ya, Usir, nah itu haknya. ya, masuk ke lingkungan rumah. Jadi si penagih pajak kan yang bisa ngasih surat tagihan. Kalau kita usir, nggak bisa ngasih surat tagihannya. Enggak, ya karena dikasih mah bisa di luar dari pagar kan Iya, gituin, taruh lempar lah apa ceritanya. Iya, Nah itu hak web ya. iya. Walaupun dia sebetulnya nunggak, benar punya utang. Iya. Nah Tapi boleh aja menolak. boleh aja menolak, yang penting kalau tagihannya sudah over misalnya 3 tahun, berarti kan 3 kali nunggak tuh dia. Berarti kan bisa dikenakan niat tidak baik. Oh, gitu. Ya kan kalau niat tidak baik kita kasih peringatan 3 kali. Nanti dulu lah, Bapak ini senang banget sih menghukumi orang. Nanti dulu, kok kita memposisikan diri sebagai WP. Iya. Ini kasihan, kondisi lagi begini. Didatangi 960 Ya terus yang ingin pegawai pajak. Lah kalau kita baru utang setahun 2 tahun Begini, itu begini kalau gue melihatnya nih ya. Gimana? Kalau gue melihatnya begini. Ini pemerintah ini sebetulnya kan nggak serius-serius juga. Bagaimana menciptakan ekonomi di negara. Jalan dibangun. Loh, iya, nggak serius juga. Lapangan pekerjaan yang sulit, ekonomi yang daya beli yang semakin merosot masyarakat. Mending mereka menyiapkan lapangan pekerjaan yang bagus, gitu loh. Udah pasti. Usaha UMKM ada perlindungan terhadap UMKM kan enggak juga. Udah. Lalu tiba-tiba datang. Udah di Udah dari mana? SPPG sama kursi merah putih. Udah. Siapa, Pak? Elit-elit, Pak. Bapak masuk di elit-elit tuh, jangan. Ya, Udah. saya kira kalau belum Jangan kira-kira. Ya Dipastiin. susah dong kalau kita nggak boleh kira-kira apa. Kan kita bukan pemerintah. Ya terus Ya yang ingin Bapak udahnya tuh katakan, apa? yang ingin Bapak katakan, Ya udahnya gimana? nggak gini, dalam SPPG. konteksnya belain WP, yang ingin Bapak katakan apa? Tadi kan Om Ucu udah bilang bahwa itu boleh ditolak. Ya. Kecuali nanti sudah 3 kali. Kalau 3 kali kan 3 tahun ya, 3 tahun ada ya. regulasinya, bisa dipidana dan lain 3 tahun sebagainya. kalau sudah 3 Ya. tahun nolak itu kan berarti sudah masuk kredit macet kan. Nah, maksud saya pertanyaan Bapak sebetulnya kan udah dijawab tadi sama Om Ucu. Nah, jadi ya udah WP tolak aja. Boleh kok menolak kata Om Ucu gitu. Nah, menurut Bapak kurangnya apa jawaban Om Ucu Ya itu? kurangnya misal ya. Kita bisa menghapuskan pajak. Pajak aja kita bisa hapuskan itu karena peristiwa-peristiwa tertentu. Ya. Tapi kenapa pemerintah juga tidak punya inisiatif untuk melakukan restrukturisasi? Gitu. Misalnya begini. Misal ya, ini kendaraan roda 4 Innova tahun 2010, waktu kita beli pajaknya 5 juta misalnya. Oke. 5 juta. Itu sampai kapanpun pajaknya akan 5 juta, Pak. Akan 5 juta, Pak. Sampai kapanpun. Padahal di situ ada eskalasi harga. Harga tuh berubah, nilainya menyusut dan seterusnya. Loh, kenapa? Gitu loh. Harusnya Mobilnya udah 100 juta harganya, tadinya 350 tuh Iya. Innova. Iya. Terus Harga baru harga pasarnya sekarang, harga second kondisi 100. tahun sekian 100. udah 100. Boya Tiba-tiba pajaknya masih masih tetap 5 juta. 5 juta. Boya 2,5 juta. Nah, iya, artinya kan harusnya ini juga
kalau bicara soal ini masukin ke hukum Islam ini udah melebihi ini. Ini udah lebih dari setengahnya karena memang sudah tidak harta yang kalau pajak harta tuh pajak mal apa istilah ininya? Ya tergantung Serang mal apa Cilegon mal. Lah iya, artinya kan begitu. Artinya restrukturisasi itu beralasan kaitannya terhadap perubahan atau aset yang menyusut. Ya di edisi sebelumnya kan ini udah dibahas juga. Abu juga udah jawab kan kemarin. tadi itu bisa aja misalnya buat mereka-mereka yang mobilnya banyak dan kemudian dia mengutang. Utang pajak misalnya udah 3-4 tahun. Kalau saya bicara ini kepada masyarakat yang ekonominya rendah, ekonominya lemah, tetapi kepada pengusaha-pengusaha atau elit-elit atau tokoh-tokoh yang tadi kita sebut yang punya utang 1 miliar itu, misalnya, nah itu mah nggak apa-apa lah diinin aja. Justru Pak, kalau bisa namanya itu biar kita ada asas keadilan. Asas keadilan itu. Kayak gini, saya kalau bisa berdasarkan saya tidak bicara apa ya. Tadi mah cuma misal aja sebagai hukum sosial. Ya tapi Bapak nyebut namanya tadi. Iya, tapi kan misal. Dan saya tadi udah bilang saya nggak ikut. Misal, bukan berarti dia punya utang. Tapi yang ini buat restrukturisasi ataupun buat kemudahan bisa saja. Misalnya sebuah pabrik, sebuah perusahaan dia punya 100 mobil. Kalau dia bayar langsung itu berat mungkin. Nah itu kan bisa dilakukan musyawarah. Itu diperbolehkan, mufakat. Iya betul. Misalnya Pak, saya nih Bapak utang Bapak 2 miliar nih. Bapak harus bisa nggak Bapak selesai setahun atau Bapak mampunya selesai berapa tahun? Langkahnya dicicil. Iya, dicicil. Jadi artinya banyaklah cara-cara yang masih bisa dilakukan tanpa perlu membuat geger masyarakat. 960 bakal itu kan masyarakat geger. Ini mau ngapain ke rumah gua gitu loh. Jadi yang suka bikin ribut itu sebetulnya dan wartawan apa pejabat. Iya, membangun ketakutan ya, menciptakan ketakutan. Gaduh. Bahkan kesannya kan jadi represif buat masyarakat. Mungkin negara kita pengen jadi demokratis, ini malah balik ke represif. Iya. Gitu loh. Jadi, sebetulnya Pak Andra tahu nggak sih pejabat-pejabatnya itu? Ya makanya saya bilang saya berani loh, tetap tanggung jawab dulu loh. Gubernur Banten. Balik ke tadi kita berbicara dari sudut wajib pajak tadi kan. Usulannya adalah tadi semacam restrukturisasi, boleh ditolak kedatangan mereka dan lain sebagainya. Tadi kesepakatan, atau kesepakatan tadi gitu. Misalnya MOU, ya kesepakatan lah gitu antar warga dengan si penagih. Maksud saya begini selanjutnya, kalau usulan-usulan tersebut dilakukan, tidakkah itu kemudian justru dampaknya adalah semakin berkurangnya pendapatan daerah? Salah Bapak, karena Bapak tidak nyebut konsep utamanya yang berbagi apa itu tadi intensifnya atau upah pungutnya itu dibagi berkeadilan. Jadi di sisi lain ada yang nolak, ada yang segala macam tadi itu akan terkompensasi dengan kinerja sales. Kan persoalannya kan sekarang kinerjanya yang kita anggap tidak bagus. Jadi bukan soal ada 1-2 orang yang nggak mau bayar karena persoalan tapi kinerja tadi sales terdongkrak karena persoalan rewardnya yang diperbaiki. Jangan sampai orang yang cuma duduk aja malah dapat bagian. Jadi nggak bakal tuh kekhawatiran saya justru akan PAD-nya pendapatannya akan menjadi perbaiki dulu lah itu. Perbaiki sistemnya ya. Perbaiki dari rewardnya saja. Sistemnya sudah ditangkap betul. Tapi kalau KMDU dapat KBMDU yang ada sejak zaman Al-Muktabar. Saya nggak ngomongnya. Tapi gini Om, kaitannya terhadap pejabat pegawai Samsat atau pegawai Bapenda yang duduk-duduk saja, ini sebetulnya juga ada orang yang merespon itu. Sebetulnya tidak duduk-duduk saja. Kan saya udah bilang dari kemarin juga. Iya, mereka tidak duduk-duduk saja. Jadi ada orang yang jaga gawang, ada juga striker, gitu. Ada juga striker, gitu Om. Yang orang ada yang mencoba untuk membangun argumen gitu. Kalau ada orang datang bayar, kalau nggak ada yang jaga gimana? Kalau semuanya pergi jadi sales, ya kan? Ya mungkin duduk-duduk saja maksudnya gimana Om? Itu perlu diinin. Sekarang gini deh, coba sih urai sih Samsat itu beban kerjanya seperti apa? Emang perlu sampai
sampai 80 orang per samsat. Oh ini 80 orang per samsat? Nah kalau kita ngitung 960, Dibagi 960 bagi 12, 80 ya? 13 atau 12 itu 80 per samsat. Betul nggak kita butuh segitu? Saya kira mungkin 10-20 lah efektif mah udah cukup itu 20 orang. Kebanyakan 20 juga kayaknya ya. Ya nggak tahu Pak. Beban kerjanya udah dihitung belum? Nah itulah salah satu kelemahan dari sisi pegawai. Ya kan dari 80 Ya artinya ini mas sebetulnya bukan orang yang jaga loket, bukan. Duduk-duduk aja tuh maksudnya bukan itu. Iya kan banyak juga pimpinan-pimpinannya kan. Pimpinan-pimpinan. Dari 80 orang kan misalnya orang yang pimpinannya ada tidak 30. yang kerjanya cuma muter-muter aja, nggak pugu atau bahkan sama sekali nggak datang misal gitu ya. Dan banyak juga kan divisi-divisi lain yang jadi support system gitu loh, dari penagihan, dari sales, divisi-divisi lain. Ada divisi administrasinya, divisi program gitu. Kita baru bisa ngomong dengan tepat kalau sini mana beban kerja lo? Iya, maksudnya gua paham, bukan Gua nggak karena mau. di bayangan gua ketika Om Ucung ngomong itu orang yang jaga di loket ya. Itu Orang yang jaga, bukan itu ternyata. Bukan orang. Ya, artinya orang yang benar-benar bekerja, bukan orang. Jadi kalau orang-orang yang saya bilang pendukung tadi support system, mereka ada di bagian administrasi, menginput, bagian Ya itu dia termasuk orang yang bekerja, tetapi kan di bagian lain dia juga tidak sibuk soal itu dan juga tidak ada di loket. Ada ya yang begitu banyak Ada ya. yang begitu ada. Banyak. Ya tadi ada juga kan tidak semua. Atau bahkan Kayak mungkin misalnya namanya gitu. saja seperti Kayak misalnya gini loh, bagian tata usaha kan itu kita tidak bisa dibilang mereka duduk-duduk kan. Mereka kan bekerja. Ya pokoknya lihat beban Mendukung, kerjanya kan? lah, lihat beban kerja. Udah itu aja sih Pak. Harusnya ada bisa ketahuan ya. Ketahuan nanti. Ada sistemnya untuk mengetahui Iya, dari beban beban kerja itu maka keluarlah pembagian insentifnya atau pembagian upah pungutnya. Gitu. Bagaimana Pak Budi dari sisi WP, Bapak masih apa yang ingin Bapak keresahan Bapak dari sisi wajib pajak, apalagi terkait 960 penagih pajak datang ke rumah-rumah ini? Selain keresahan yang tadi bahwa WP itu ya bisa nolak. sebetulnya menurut gua dari kebijakan ini itu seolah-olah kebijakan yang menakut-nakuti, Represif lah. represif, membangun kegelisahan dan seterusnya di tengah situasi yang menurut gua juga masyarakat itu sedang tidak baik-baik Ya, saja. saya kira kalaupun kondisinya normal juga nggak bagus juga lah. Kalau kondisinya normal sekalipun. Iya, apalagi dalam kondisi begini muncul kebijakan kayak begini, begitu maksud gua juga kan. Kondisi normal aja nggak bagus, apalagi kondisi begini. Maksud gua begitu. Nah artinya ini juga kan bukan itu yang kita pengen. Kalau saya sebagai di luar dari WP ataupun pejabat atau pegawai, saya melihatnya dari luar itu ya. Ketika saya berada di tengah-tengah itu, saya ingin cara pemerintah itu ya lebih humanis, lebih membangun kesadaran dan seterusnya. Apa yang selama ini dikeluhkan oleh WP itu kadang-kadang kita mau mengurus atau bayar pajak itu ada birokrasi yang dan birokrasi itu Bilang aja Pak ketika kita mau ganti kaleng, mau gosok angka mesin aja, Kalau nyari orangnya nggak tahu kemana. dari orangnya kemana, bahkan di situ ada uang-uang yang beredar yang sebetulnya ternyata yang paling kuat kenapa kesadaran masyarakat menurun itu di situ Pak. Karena adanya Ada uang-uang yang beredar, ganti kaleng, orang mau pindah bayar 500 ada kayak gitu, itu harusnya diperkecil ruang-ruang itu. ya minggu lalu kan saya katakan ya bahwa Ya. yang seperti itu tuh bukan saya membela tadi kemarin minggu lalu sebagai kebijakan instansi institusi. Tapi kan kemudian Di situ ada 3 institusi Pak. tapi kan seharusnya kewajiban institusi ada bagaimana mengurangi praktek-praktek seperti itu, Iya. menekan praktek artinya sebetulnya ada edukasi untuk membangun kesadaran masyarakat tanpa perlu ditakut-takuti diturunkan 960. Gua yakin kalau kesadarannya sudah terbangun, dia dengan rela kesadaran masyarakat itu bahkan yang ekonominya rendah loh, mau mereka sebetulnya mereka bayar pajak. mau sebetulnya bayar pajak itu. Gitu maksud gua. Ya.
Bagaimana kalau misalnya kerumitan-kerumitan tadi, kerumitan-kerumitan yang kemudian ditemui masyarakat pada saat mau membayar pajak itu sebetulnya bukan bukan andil Bapenda Pemprov Banten seorang. Ya Tapi lagi-lagi saya bilang. misalnya karena institusi Bapenda itu kan terdiri dari berbagai instansi itu. Nah, iya, di situ ada 3 instansi, ada kepolisian, Iya, ada jasa harga, Pemprov, ada jasa harga, ada bank, ada bank sebagai juga. penerima. Maksud gua di situ kan bisa, masa sih kita tidak bisa membangun kesolidan supaya WP itu kesadaran membayar pajaknya tinggi. Bagaimana Mucu melihatnya Itu dikurangi praktik-praktik itu. Mucu, lintas instansi yang ada di Bapenda itu, apakah itu menyulitkan Bapenda berkinerja secara baik? Menurut Kalau saya hanya bikin percontohan aja ya, contoh tinggal nilai sendiri, persoalan KTP saja. Iya. Misalnya. Sebetulnya kan dari dulu Bapenda sendiri 2 atau 3 tahun yang lalu ingin menghilangkan itu. kewajiban harus ada KTP KTP asli. Gitu kan. Tapi kan ada instansi lain yang nggak mau. Instansi lain yang tidak mau. Nah, bahwa itu Alasannya? wajib. Alasannya Kita ini, tahu. ya kriminal kan. Alasannya ini kan takut barangnya begini, begitu, gini panjang. Kan? Make sense nggak menurut Om Mucu alasan itu? Ya sebetulnya kan gini lah. Wajib bayar pajak, bayar aja kenapa? Kenapa harus diperumit dengan itu? Yang motornya ada di ini data di Bapenda juga udah ada. Jadi kekhawatiran kriminal itu tadi sebetulnya bisa terbantahkan ya. Sebetulnya mending pisahkan. Harus dipisahkan. Ya kan kepemilikan itu milik dia, kepemilikan motor itu urus sama instansi itu. Urusan bayar pajak aja. Bahwa ada kekhawatiran hasil kriminal, yaitu bab yang lain yang harus diselesaikan Mereka ya, aja. oleh pihak aparat keamanan. Lawan kenyataannya mereka tanpa KTP sebetulnya bisa bayar pajak, tapi Jadi, asal ada ini. Iya, maksud saya berarti Om Mucu juga setuju ya bahwa lintas instansi yang ada di situ itu juga sedikit menghambat kinerja baik dari pengumpulan pajak. Kurang lebih begitu kan, Om Mucu ya? Ya ada kendala-kendala. Ada kendala ya. Ya kendala-kendala. Artinya sudah sih ngapain harus disatuin? Masing-masing aja. Masing-masing aja. Lu bikin aja misalnya pengurusan BPKB kepemilikan. Ya sudah, data dari situ masukin. Kalau sudah ada BPKB berarti kan sudah kepemilikan tuh. Nah, data itu masukin ke Datang ke masukin ke provinsi atau Bapenda. Di Bapenda jadi nggak usah urusan KTP. Oh ini datanya ini. Oh benar lu mau bayar pajak mau beli ya udah masuk. jadi nggak perlu ada instansi kepolisian di situ. Ya, ngapain sebetulnya? Urusan aja pakai dia. Operasi nggak. Ya kan berarti BNKB silokan aja ambil. Urus sendiri di kepolisian. Iya. Yang jadi tanggung jawab kepolisian di instansi Bapenda itu BPNKB itu ya. Ya sebetulnya kan soal kepemilikan. Soal Takut kepemilikan. motor ini dapat maling kan gitu kan. Takut mobil itu dapat nyolong. Ya sudah lah sekarang bisa aja BNKB ya surat Urus sendiri ke Polda, ke Polres. nggak tahu lah pokoknya Polisi, sono aja kan ya. gitu yang berwenang. Urusan provinsi Banten ya bayar pajak aja tiap Itu bisa tahun. dilakukan oleh pemerintah daerah. Misalkan Enggak, aturannya itu yang nggak bisa dari atasnya, susah kan? Iya. Gitu. Ya, dari Oh atas. jadi melekat gitu loh. Ya sudah kalau menurut pisahkan aja, yang penting data kepemilikan dari sini dipindahkan. Satu data yang Ya, sama. kalau aturannya tidak bisa atau tidak mengakomodasi itu, ya sebetulnya kan memperkecil ruang-ruang atau praktek gelap tadi kan juga bisa sebetulnya. Ya bisa, tapi kan susah Pak. Karena di situ kan ada kata Bapak tadi, ada 3 instansi, berarti kan ada 3 komando. Ya. Walaupun komando terbesar adalah di Pemprov Banten untuk Bapenda Banten, ya kan? Yang jadi masalah adalah ketika itu kesalahan dilakukan instansi lain, ya kan tetap aja nggak bisa gitu loh. Apa aja Bapenda kena. Iya, kan susah jadinya. Iya. Kalau misalnya dipisah urusan kepemilikan di sebelah sana, instansi terpisah, urusan ini yang penting kan ini udah zaman teknologi loh. Iya. Satu database kan bisa. Iya. Urusan bayar pajak di sini. Iya. Selesai. Jadi kalau ada masalah, gubernur bisa langsung, oh nggak beres, gitu kan? Oh itu banyak pungli ketika ngekil, Iya. misalnya. Nah, sekarang
Lu, bukan bawahan gue. Mau gimana coba? Kira-kira apa lagi Om Ucu yang belum terungkap? Ini kaitannya terhadap option Om. Option. Terhadap option pajak. Option pajak. Mereka punya beban operasional, mereka punya beban SDM dan seterusnya. Sementara mereka hanya dapat sepertiga. Dan itu kira-kira ini masyarakat juga masih banyak yang nggak ngerti masalah option pajak. Ya, gimana ya? Dulu 2 tahun atau 3 tahun yang lalu saya pernah meramaikan itu. Gitu. Karena pola pikirnya itu antara pajak PKB dan option PKB itu 2 pajak yang terpisah, padahal tidak. Bagaimana itu padahal? Satu, pajaknya PKB, gitu kan? Optionnya apa? Pajaknya PKB. Lalu dari bagian PKB itu ada yang disebut option PKB, gitu. Jadi bagiannya pajaknya PKB. Nah, kenapa disebut option? Karena itu bagian yang untuk kabupaten kota. Nah, kabupaten kota diberikan option bisa mungut sendiri atau tetap ikut di provinsi. Gitu. Itu dia kalau bahasa Inggris mah option. Memang option ya. Jadi optionnya itu pilihan untuk mengungkit sendiri atau mengikut provinsi Banten. Nah, kalau mengungkit sendiri kan sebetulnya lucu. Ini juga menurut saya peraturannya nggak mateng. Ya kan, misalnya provinsi mungut PKB bagian dia, terus kabupaten kota juga mungut bagian dia aja. PKB bagian Misalnya di provinsi bayar 150.000 PKB-nya, dia harus bayar lagi di kabupaten kota 50.000 misalnya begitu. Banyak yang menjadi masalah buat provinsi adalah, saya ingatkan 2-3 tahun yang lalu adalah bahwa kita akan jadi miskin dengan peraturan yang baru. Kenapa? Karena terbalik pembagiannya. Kalau kita pakai pertigaan dulu sebelum 2025 per 1 Januari, sebelum per 1 Januari 2025 kita itu kebagian 2/3. Kabupaten kota sesuai dengan jumlah kendaraannya kebagian 1/3. Tapi per 1 Januari 2025 itu terbalik. Provinsi jadi 1/3, kabupaten kota 2/3. Dengan hitungan itu saya memperkirakan ditambah lebih sedikit, ditambah dia per day by day. Ya nanti itu nanti pembahasannya nanti. Jadi dengan cara gitu kan terbalik, ya kan? Sehingga dari hitungan itu saja kita bisa kehilangan 2-3 triliun pendapatan. Karena terbagi ke bawah. Nah, kita bayangkan kita sepertiga, gitu kan? Kita yang kolektif, kita yang nagih. Kita punya 12 samsat. Provinsi ya kita. Iya, kita itu maksudnya provinsi. Provinsi yang nagih. Ya kan, dengan 12 samsat, 50 sekian gerai, sekian samping dan sebagainya. Nah, itu kan semua perlu peralatan, perlu alat dan peralatan, kos pemeliharaan, kos bangunan, kos peralatan, belanja pegawai, belum termasuk SDM, belanja pegawai, gaji dan sebagainya. Cuma dapat 1/3. Kita cuma dapat 1/3 dan dia bersihkan, artinya 1/3 dikurangi biaya penagihan. Makanya waktu itu saya bilang, walaupun belum ada jelas di aturannya, saya bilang, udah aja kita lempar. Lempar gimana? Ya, samsat kota Santar Serang kasihin ke kabupaten kota Serang sama pegawai-pegawainya. Jadi pindah pegawainya jadi PNS kota Serang. Orang akhirnya jadi kota Serang, jadi segala macam kota Serang. Terus kita bikin unit baru. Enggak, ya kita kan terima. Mereka yang ngaji kita terima. Terima aja. Iya, sepertinya. Wah, nanti tertunda-tunda. Enggak, karena aturannya sudah ada. Gitu loh. Bahwa pembagian yang 1/3, 2/3 itu harus 1 kali 24 jam sudah ditransfer ke kasda masing-masing. Dan sebetulnya opsi yang Om Ucu tawarkan, yang Om Ucu ceritakan tadi itu sebetulnya secara regulasi memungkinkan, membolehkan. Bisa. Bahwa itu kasih kaca samsat kota Serang untuk Pemkot Serang. Kita punya berapa samsat tuh? 12 samsat. Oh itu 56 gerai. Iya, sementara KUPT itu aja jabatan KUPT itu diperebutkan, bro. Nggak mungkin mereka serahin ke kabupaten kota. Ya kan, maksud gua kalau artinya kalau bicara soal value itu nilainya besar itu. Nilai bagi siapa nih? Ya nilai yang punya kepentingan. Bagi orang per orang kan? Enggak lah. Bukan orang per orang. Bukan.
bagi instansi Bapenda Provinsi Banten. Enggak, KUPT itu, kepala UPT Samsat itu, dia punya value dan nilainya besar. Value-nya besar gitu. Ya nggak mungkin sesuatu yang punya value besar itu diserahkan ke kabupaten kota. Begitu kira-kira. Jadi ketidakmungkinannya karena itu. Dugaannya. Dugaan. Yang paling kuat. Karena kalau dari sisi hitung-hitungan tadi lebih simpel. Iya sebetulnya lebih simpel. Kita nerima aja sepertiga kan gitu. Kalau kita lurus cara berpikirnya mungkin ini yang kita bisa ambil. Karena sepertiga doang, buat apa dia 2/3 nyampe-nyampein beban ada di kita. Jadi ya gimana? Bab option itu sudah sampai situ aja. Ya, bab option itu sepertinya tidak pernah direspon dengan baik. Iya. Sehingga kemudian Karena kelihatannya gua ngelihat itu nanti kaitannya dengan yang pernah kita itu oh. Sampai 2025 itu, ini 2026 ya. Nah, sampai 2025 itu, mereka masih yakin dengan pendapat mereka bahwa antara PKB dan option PKB itu dua pajak yang berbeda. Tiba-tiba dibikinlah APBD dengan target yang biasa. Dengan target yang biasa. Disusunlah 11 triliun. Ya kan, tahu-tahu datang surat dari Kemendagri. Ini 2025 nih. 2025. Datanglah surat dari Kemendagri. Ini saat penyusunan APBD 2025. Datanglah surat. Ya. Bahwa nggak gitu loh ngitungnya. Iya. Gini loh. Ya, supaya tidak terasa harus dibikin seperti ini. Ternyata kan harus berubah pendapatan. Ya, APBD sudah diketuk. 11 triliun. Berarti kan pendapatan 11 triliun. Gitu kan. Pendapatan 11 triliun. Kemudian yang 1,2 itu tuh 1,7. Ya, 1,2 triliunnya jadi 1,2. Ya kan? Gimana itu? Ya, makanya dengerin dulu Iya, ya, ini kan lagi ini. Ya kan? Ya kan berarti kan 11 triliun belanja. Kenapa 11 triliun belanja? Karena pendapatannya 11 triliun. Oke. Macam-macam. Iya. PAD, dana transfer dan sebagainya. Ternyata setelah dapat teguran dari Kemendagri dihitung ulang. Ternyata ada kurang 1,7 triliun. Harus dikurangi karena itu jatahnya kabupaten kota, nggak boleh dimasukkan. Mas dari perubahan kebijakan yang option tadi. Kan option itu sudah udah lama. Iya. Udah lama diumumkan berlakunya 2025, cuman nggak dibaca kali waktu penyusunan penganggaran. Iya. Tapi kan APBD sudah diketuk palu. Terus apa waktu itu? Nanti dulu, Pak. Jadi lagi cerita Kata-kata apa dong saya tanya? Masa saya nggak boleh nanya sih? Kalau gue punya cerita baru, Iya. ya, sedangkan kan itu sudah diketok palu. Dewan nggak mau rubah. Sementara pendapatan harus dirubah. Akhirnya apa? Mereka merubah target atau anggaran PKB, lalu ditumpangkan supaya kalau dikurangi dihilangkan, kan berarti jomplang antara pendapatan dengan belanja, kan nggak bisa. Nah supaya tetap balance, itu dimasukkan ke lain-lain pendapatan yang sah atau mirip-mirip gitu lah. Iya, pendapatan lain-lain. Lain-lain pendapatan yang sah, beda Pak. Pendapatan lain-lain yang sama, lain-lain pendapatan yang sah. Saya nggak tahu yang mana. Tapi yang kriterianya itu untuk giro bank. Pendapatan dari giro, bunga giro, bunga apa. Itu dimasukkan. Dimasukkan ke situ sebesar antara 1,5, pokoknya yang biasa 200 miliar, Iya. tahu-tahu jadi 1, sekian miliar, sekian triliun. Ini biasanya cuma 200 miliar dari 1,2 tadi. 1,7 berapa lah. Nah ada kita pendapatan bunga, pendapatan giro dari sampai segede gitu. Dan memasukkan pendapatan lain-lain ke bagian pendapatan daerah juga itu sebelumnya juga enggak kan? Bukan ada di situ kan? Adanya kan di PKB Ya, tadinya, ya. di PKB, di BNKB, di pajak-pajak kendaraan, karena ada teguran, tarik ke situ, tetap seimbang. Iya. Iya kan? Nah, akhirnya Struktur kemudian APBD 2025 itu saat itu defisit, posisinya defisit atau no. Oke. Remis, Pak. Remis. Akhirnya kan kemudian ada peluang untuk menutupi itu instruksi presiden efisiensi.
Akhirnya dari pos belanjanya yang di Pos belanja dengan alasan efisiensi Iya. dipotongin, Mainin di situ. dipotongin karena perintah presiden. Iya. Padahal nutupin tadi tuh pendapatan Nutupin yang hilang. kesalahan akuntan kalau itu ya. Jadi di kita itu sebetulnya pelanggaran dong. Kesalahan neraca. jelas soal administrasi dan itu Iya. Iya. namanya informasi benar-benar sesat, Pak. Tapi tidak ada yang berusaha mengusutnya. Sudah, kita sudah mengungkapkan, tapi kan urusan pengusutan bukan wewenang kita dong. Tapi kelihatannya memang pemerintah kita ini senang dengan kesesatan, Pak. Makanya- Diteruskan, Pak, di 2026. Ya makanya kan kita bilang apa sih yang ini menariknya gitu Iya, kan? iya, Apa iya. sih yang sekarang bisa membuat gue percaya sama Pemprov Bandung, terutama soal data-data? Mereka sekarang sudah berani memanipulasi data untuk membangun citra pemerintahan mereka baik dan bagus. Tidak adakah Tidak tidak adakah mekanisme untuk mempanismen perilaku-perilaku manipulatif tadi? Emang nggak ada ya di pemerintah? Pak, tanya sama kepolisian, sejak kapan mereka bisa nerima namanya pengaduan pidana informasi sesat? Ya sudah, tanyalah Tidak sama bisa, mereka. tidak pernah. Mana mereka mau nerima dengan alasan ini itu anak KUHP-nya cangkolannya di mana dan sebagainya. Apalagi yang dilakukan oleh pemerintah. Pejabat. Ya, sudah. Ya kan, masyarakat bisa dikenakan bahkan dipidana soal menyebarkan hoax. Tapi ketika pejabat ataupun ketika pemerintah melakukan hoax, ada nggak atau memberikan ceritanya? informasi sesat Ya ini? maksud saya nggak usah lah bab yang melanggar hukumnya ya. Bab maladministrasinya saja maksud saya. Bab yang maladministrasinya dan bukan HPH juga yang harus menangani misalnya. Tidak ada kah itu Kan ombudsman aja mekanisme itu? bergerak. Iya maksud saya ombudsman. Saya hanya ingat dulu ombudsman pernah mengumpulkan wartawan gitu kan ketika mutasi di zaman Al, nggak pakai mutakbar Al aja ya. Susah gue ngomong ya. Zaman Al kumpulin bahwa mereka akan menginvestigasi Iya. persoalan ini dan itu karena kemandirian, bukan karena laporan. Dan hasilnya 3 bulan, ya kan? Tapi sampai saya Ada? Enggak. orang kerungu. Orang kerung. Padahal itu salah satu mekanisme yang bisa ditempuh ombudsman. Maladministrasi. Iya. Kalau bicara hukum kan tadi sudah tidak mungkin misalnya gitu. Ya bukan tidak mungkin ya, artinya ya sekarang nggak ada harapan gitu loh. Kalau bicara informasi sesat. Tapi boleh nggak? Saya Nggak boleh. minta closing aja karena udah terlalu panjang ini. Masing-masing. Gimana apa kira-kira yang bisa disampaikan? Kalau saya sih closing gitu, Mbak, sudahlah, Mbak Pendak, coba mending rubah sistem dari upah pungutnya. Oke. Siapa yang bekerja mendapatkan WP, duit pajak itu yang dapat yang paling gede. Gak usah pakai istilah bikin wah-wah, cuman membuat masyarakat jadi merasa direpresif. Ya kan, kemudian ya pastilah ada juga yang merasa pegawai dijolimi, lu harus kerja ini gitu loh. Jadi udah perbaiki sistem yang ada. Apa perlu misalnya sekelas kepala daerah yang turun tangan untuk membereskan ini gitu? Ya kalau memang dia Harusnya perlu. hati, kalau Karena dia ini juga punya bagian hati, dari orang yang dapat insentif itu. kalau jadi kalau memang dia punya hati, karena kan gini dalam agama itu kan kalau ada satu yang nggak makan, dosa siapa? Bapak ini udah main hati, kelihatannya sudah sangat Gitu kan? Apalagi yang Terus main terjolimi. agama lagi tinggi banget. Iya, iya, iya. Iya kan Iya, kalau oke, kalau oke. kecuali itu kan, artinya kalau kita hanya bicara aturan, iya, ya aman-aman aja. Pak Budi gimana Pak Budi? Saya kepanjangan soalnya. Ya, kalau gua mah ini ya, apa namanya, Barangkali ada yang belum disampaikan. ini pemilik kebijakan yang mengeluarkan kebijakan ini, gua kira harus juga mempertimbangkan, menganalisa, melakukan kajian yang lebih komprehensif. Jadi jangan sekedar wah di publik, di media, yang malah sebetulnya opininya malah kontraproduktif gitu. Menurut gua itu yang perlu diperhatikan oleh pejabat tinggi di Provinsi Banten. Ini menurut gua agak berbahaya mengeluarkan kebijakan kontraproduktif. Harus Gitu. melakukan kajian. Harus melakukan kajian. Dikaji dulu lah. Di Berapa pegawai? ditenderkan nggak kajiannya? Di PR-kan nggak? Nggak perlu kita mah apa? Bro? Gitu kira-kira. Atau ya TA-nya lah suruh kerja gitu. TA-nya suruh kerja yang benar. Iya, iya.
Kalau nggak Jangan adep ya adep. kalau nggak mampu, Bapak mau menggantikan. Enggak Pak. Pak Wajib udah, ada lagi? Itu aja sih kalau menurut saya. Silakan dadah-dadah sama orang-orang. Nah, Oke,